dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi oi. Inovasi dalam pembelajaran merupakan salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Seiring perkembangan zaman dan memajukan teknologi, saya, Puji Astuti, sebagai guru di SDN 13 Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, dituntut untuk mampu menghadirkan suasana pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang menyenangkan, bermakna, dan menggugah semangat belajar peserta didik pembelajaran abad ke-21, menekankan keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar, kolaborasi, berpikir kritis, serta kemampuan memecahkan permasalahan secara kreatif. Sebagai guru sekolah dasar, saya menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya tergantung pada penguasaan materi, tetapi juga pada kemampuan guru menciptakan situasi belajar yang menarik dan bermakna. Berdasarkan pengalaman di sekolah SDN 13 Mesuji Timur, sebagian besar peserta didik kelas 6 cenderung pasif dalam mengikuti pembelajaran, terutama pada mata pelajaran yang menuntut konsentrasi dan pemahaman konsep. Seperti pembelajaran bahasa Indonesia, anak-anak sering merasa bosan karena pembelajaran terlalu monoton, terpusat pada guru, dan minim aktivitas interaktif. Saya seorang guru yang mengajar di suatu sekolah dasar negeri 13 Mesuji Timur, merupakan salah satu sekolah dasar yang terletak di wilayah pedesaan Kabupaten Mesuji. Sekolah ini memiliki karakteristik peserta didik yang beragam, baik dari segi kemampuan akademik maupun sosial emosional. Di kelas 6 yang saya ampu, terdapat 18 siswa dengan latar belakang keluarga sederhana, mayoritas anak petani dan buruh. Sebelum inovasi dilakukan, proses pembelajaran di kelas masih cenderung menggunakan metode ceramah dan tanya jawab sederhana. Peserta didik seringkali terlihat pasif, hanya mendengar penjelasan guru tanpa antusiasme untuk berpartisipasi. Suasana kelas terkesan kaku dan motivasi belajar siswa rendah. Beberapa siswa bahkan sering menunduk berbicara dengan teman atau tidak memperhatikan saat pembelajaran berlangsung. Hasil observasi menunjukkan bahwa lebih dari 50% siswa belum mencapai kriteria ketuntusan minimal dalam beberapa mata pelajaran, terutama IPAS dan Bahasa Indonesia. Selain itu, kemampuan komunikasi dan kolaborasi siswa juga masih lemah. Mereka cenderung bekerja sendiri dan jarang berdiskusi atau bertukar pendapat dengan teman. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya inovasi pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat belajar, memperkuat interaksi antar siswa, serta menumbuhkan rasa senang dalam belajar. Kedua, tantangan. Dalam menghadirkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, terdapat beberapa tantangan yang harus saya hadapi sebagai seorang guru. Salah satunya yaitu tantangan dari siswa. Banyak siswa yang kurang percaya diri untuk berpartisipasi di kelas. Beberapa siswa masih malu berbicara atau takut salah dalam menjawab pertanyaan. Selain itu, daya konsentrasi anak juga masih rendah. Mereka mudah bosan ketika pembelajaran berlangsung terlalu lama tanpa aktivitas fisik ataupun permainan. Yang kedua, tantangan dari guru. Sebagai guru, saya juga menghadapi tantangan dalam mengubah kebiasaan mengajar yang cenderung berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Selain itu, keterbatasan fasilitas pembelajaran menjadi kendala tersendiri. Tidak semua ruangan memiliki sarana multimedia lengkap dan sebagian alat bantu pembelajaran harus dibuat secara mandiri. Ketiga, tantangan yang timbul dari lingkungan sekolah. Keterbatasan akses terhadap sumber belajar digital juga menjadi hambatan. Jaringan internet belum sepenuhnya stabil, sehingga pembelajaran berbasis teknologi belum bisa dilakukan secara optimal. Namun, kondisi ini justru memunculkan ide untuk menciptakan inovasi pembelajaran berbasis permainan manual yang tidak tergantung pada teknologi tinggi, namun tetap menyenangkan dan bermakna. Melihat kondisi tersebut, saya berinisiatif melakukan inovasi pembelajaran melalui pengembangan media gemes, gerakan menyenangkan dan edukatif siswa, berbasis digital interaktif. Media gemes ini tidak lagi berupa permainan papan manual, melainkan papan layar sentuh digital yang dirancang untuk mendukung pembelajaran berbasis teks visual dan audio visual interaktif. Melalui media ini,
Siswa dapat mengakses berbagai aktivitas pembelajaran menarik secara langsung melalui tautan link yang saya bagikan, baik melalui perangkat tablet, laptop, maupun layar sentuh yang tersedia di kelas. Konsep media gemes digital. Media gemes digital saya kembangkan dengan tujuan agar pembelajaran menjadi lebih hidup, menarik, dan sesuai dengan karakter generasi digital masa kini. Media ini menggabungkan unsur visual, audio, dan interaktivitas digital dalam satu kesatuan pembelajaran yang memadukan teks, gambar, video pendek, serta latihan berbasis kuis digital. Setiap konten yang ditampilkan di layar sentuh berisi materi utama pembelajaran, seperti teks bacaan, gambar ilustratif, serta video pembelajaran audio-visual, yang membantu siswa memahami konsep dengan lebih cepat. Selain itu, terdapat fitur kuis interaktif di mana siswa dapat langsung menjawab pertanyaan melalui link yang dibagikan oleh guru. Jawaban siswa secara otomatis terekam dan hasilnya dapat ditampilkan secara langsung untuk bahan refleksi dan diskusi di kelas. Ada beberapa langkah implementasi di kelas. Yang pertama, perencanaan. Saya merancang pembelajaran media gemes digital menggunakan aplikasi interaktif berbasis web. Materi yang dimasukkan menyesuaikan dengan topik pembelajaran hari itu. Misalnya, teks visual dan audio visual pada mata pelajaran bahasa Indonesia. 2. Pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran dimulai dengan menyenangkan di papan digital gemes. Di layar sentuh, proyektor kelas, siswa saya arahkan untuk mengakses link yang telah saya bagikan. Lalu mereka diminta untuk membaca teks visual atau menonton tayangan video pendek yang telah tersedia. Yang ketiga, aktivitas belajar interaktif. Selama proses berlangsung, siswa tanpa antusias, mereka saling berdiskusi untuk menjawab pertanyaan, menganalisis isi video, serta menuliskan tanggapan mereka terhadap pesan yang disampaikan. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Setelah sesi kuis digital selesai, saya dan siswa bersama-sama meninjau hasil jawaban yang muncul di layar. Kami melakukan refleksi singkat untuk mengetahui bagian mana dari materi yang sudah dipahami dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Hasil dari evaluasi menunjukkan peningkatan yang signifikan terhadap pemahaman siswa. Sebagian besar siswa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan yang berbasis teks visual maupun audio visual. Dampak yang terlihat, inovasi pembelajaran gemes digital membawa perubahan nyata dalam suasana belajar di kelas. Jika sebelumnya siswa terlihat pasif dan kurang bersemangat, kini mereka lebih antusias, aktif, dan berani berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Anak-anak tampak sangat tertarik saat menonton video pembelajaran dan menjawab kuis interaktif. Mereka bahkan sering meminta agar media gemes digunakan kembali di pertemuan berikutnya. Keempat, refleksi. Setelah melaksanakan inovasi pembelajaran gemes, selama beberapa kali pertemuan, saya melakukan refleksi mendalam terhadap proses dan hasilnya. Ada banyak hal yang saya pelajari sebagai guru. Saya menyadari bahwa siswa belajar paling efektif ketika mereka merasa senang dan dihargai. Dengan suasana belajar yang positif, siswa lebih berani mengambil resiko untuk mencoba, menjawab, dan berpartisipasi aktif karena pembelajaran dikemas dalam bentuk permainan yang menyenangkan. Saya memahami bahwa peran guru bukan lagi sebagai pusat pengetahuan, tetapi sebagai fasilitator pembelajaran. Melalui media gemes, saya belajar untuk memberi ruang lebih luas bagi siswa untuk berpikir, berdiskusi, dan memecahkan masalah secara mandiri. Inovasi sederhana ternyata dapat memberikan dampak besar jika diterapkan dengan penuh kreativitas dan komitmen. Gemes yang awalnya hanya dibuat dari bahan sederhana, kini menjadi ikon pembelajaran menyenangkan di kelas saya. Beberapa rekan guru bahkan mulai mengadopsi media ini untuk diterapkan di kelas mereka dengan menyesuaikan materi masing-masing. Saya belajar bahwa inovasi tidak selalu harus besar dan mahal. Justru inovasi kecil yang berangkat dari kebutuhan nyata di kelas dapat memberikan perubahan nyata dalam proses belajar. Pembelajaran yang menyenangkan bukan berarti tanpa tujuan akademik, tetapi justru menjembatani siswa untuk memahami materi dengan cara yang menggembirakan. Terakhir, inovasi pembelajaran menggunakan media gemes
Gerakan menyenangkan dan edukatif siswa merupakan bukti nyata bahwa guru dapat menciptakan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan tanpa harus tergantung pada teknologi tinggi. Melalui pendekatan gemas, saya melihat bagaimana siswa belajar dengan wajah ceria, bekerja sama dengan teman, dan menikmati setiap proses pembelajaran. Saya berharap inovasi pembelajaran gemes ini dapat diterus dan dikembangkan oleh guru-guru lain sebagai bagian dari gerakan transformasi pembelajaran yang bermakna. Dengan semangat gemes, mari kita ciptakan ruang pembelajaran yang menggembirakan, memberdayakan, dan menumbuhkan generasi pembelajar sepanjang hayat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.